Di Moskwa sedang terjadi kehebohan besar. Pagi hari, tanggal 25 Agustus, sebuah pesawat angkut militer Angkatan Udara Amerika Serikat, Boeing C-17, mendarat di Bandara Vnukovo, Moskwa. Hal ini dilaporkan oleh situs Flight Radar 24. Di Kremlin sendiri sudah menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai pesawat militer Amerika yang tiba di Vnukovo. Dan katanya mereka tidak mengharapkan tamu dari Amerika Serikat, apalagi tidak mengharapkan pendaratan pesawat militer berat di wilayah mereka. Yang membuat peristiwa ini semakin suram adalah fakta bahwa beberapa hari sebelumnya sekitar 50 pesawat NATO yang berbeda terbang berputar-putar di sekitar Kaliningrad. Mereka melakukan latihan untuk mengacaukan dan menghancurkan sistem pertahanan udara serta peluncur rudal Rusia di enklave Rusia tersebut. Setelah itu, seluruh armada udara tersebut berpindah ke Belarusia dan kemudian menuju Laut Hitam. Dan hari ini, pesawat militer Amerika Serikat terlihat di Moskow. Secara bersamaan, isu bahwa negosiasi perdamaian sedang dihidupkan kembali saat ini oleh Witkoff dan Kushner juga sedang digulirkan. Utusan Trump berencana untuk berkunjung ke Moskow, namun untuk saat ini kunjungan tersebut ditunda. Di sisi lain, kemarin ada informasi bahwa perwakilan Vatikan harus menyampaikan usulan perdamaian kepada Rusia yang telah disusun oleh Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat. Namun, versi yang tampaknya paling masuk akal justru muncul belakangan. Maksudnya, Rusia mungkin akan membebaskan satu lagi tahanan Amerika yang menjadi alasan kedatangan pesawat militer tersebut. Karena orang Amerika sudah pernah melakukannya, tepat seperti itu. Pada tahun 2025, mereka mengirimkan pesawat militer untuk menjemput warga negaranya yang ditahan secara ilegal oleh rezim Kremlin. Atau mungkin ini adalah kesalahan yang disengaja. Ya, kesalahan dalam tanda kutip. Kesalahan navigasi NATO. Jadi, mari kita bahas seluruh cerita ini. Kenapa? Karena banyak sekali versi yang beredar, tapi akhirnya sekarang sudah diketahui siapa sebenarnya yang datang ke Moskow dengan pesawat militer itu. Dan ketika kalian tahu siapa itu, kalian akan sangat terkejut. Nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe channel ini, like videonya, dan nanti tulis komentar kalian di bawah video ini. Sampai jumpa. Ayo kita mulai. Orang-orang Amerika datang untuk bernegosiasi. Lalu bagaimana kalian bisa menyimpulkannya? Mobil-mobil dari Kementerian Amerika dan juga berita tentang pesawat militer. Pesawat itu mendarat di Vnukovo 1,5 jam yang lalu. Jadi, pada pagi hari tanggal 25 Agustus, di Bandara Vnukovo di Moskow, sebuah pesawat angkut militer Angkatan Udara ARS Krat, Boeing C-17A Global Globemaster III, mendarat. Menurut media barat, ini adalah pesawat militer Amerika pertama yang datang ke Moskow sejak sekitar tahun 2021, yaitu sebelum masa perang. Tidak ada seorang pun, baik Pentagon, Gedung Putih, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskow, Kedutaan Besar Rusia di Washington, maupun Kremlin, sama sekali tidak memberikan penjelasan apapun tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kremlin sendiri hanya membatasi diri dengan mengatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi dan tidak ada rencana untuk bertemu dengan perwakilan pemerintahan Amerika Serikat minggu ini. Hal ini terjadi tepat pada saat, menurut Reuters, pembicaraan mengenai Ukraina tampaknya menemui jalan buntu. Namun kedua pihak justru sedang membahas bagaimana cara melanjutkannya kembali. Jadi, mari kita bahas seluruh situasi ini secara rinci. Karena bahkan mengenai pendaratan itu sendiri juga ada diskusi dan beberapa pertanyaan tertentu. Mari kita mulai dengan kronologi lengkap penerbangan yang akan kita rekonstruksi berdasarkan data dari Flight Radar. Di sini saya ingin mengatakan sejak awal, harap bersabar. Karena ceritanya sangat menarik dan baru mendekati paruh kedua episode, kita akan sampai pada klimaksnya. Namun saya juga tidak ingin melewatkan detail apapun. Jadi, pada 19 Agustus, pesawat militer yang hari ini mendarat di Moskow, terdeteksi di Charleston, Carolina Selatan. Kemudian pesawat ini dipindahkan ke pangkalan udara, langsung ke Andrews di Camp Springs, negara bagian Maryland. Dan di sanalah pesawat kepresidenan Air Force One bermarkas.
Dan di sana juga dilayani penerbangan anggota Kabinet Amerika Serikat, komandan militer berpangkat tinggi, dan utusan khusus presiden. Jadi pada saat itu sudah jelas bahwa pesawat itu dipindahkan ke sana bukan tanpa alasan. Pada hari Minggu, 23 Agustus, pesawat itu mendarat di Riga, ibu kota Latvia, dan menghabiskan 2 hari di sana. Dan baru pada tanggal 25 Agustus, hari Selasa, sekitar pukul 08.50 waktu Moskow, pesawat itu lepas landas dari Riga. Rute penerbangan melewati wilayah udara Latvia dan Lituania sebelum pesawat itu melintasi perbatasan Rusia. Pendaratan di Vnukovo tercatat sekitar pukul 10.04 pagi, sekali lagi waktu Moskow. Reaksi Kremlin sengaja dibuat netral. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov dalam konferensi pers menyatakan bahwa Kremlin tidak memiliki informasi apapun tentang pesawat yang tiba, dan pihak Rusia tidak berencana mengadakan pertemuan dengan perwakilan administrasi ARS Serikat minggu ini. Ini omong-omong, ini adalah satu lagi tanda apakah kita seharusnya mempercayai Dmitry Peskov atau tidak. Nah, ini adalah orang yang berbohong di setiap kesempatan. Pada episode sebelumnya, kami membahas topik mobilisasi di Rusia, dan hari ini Peskov berkata, apa maksud kalian? Tidak, itu semua adalah ulah orang Ukraina. Tidak akan ada mobilisasi apapun. Saya sudah memberikan kutipan yang persis sama yang diucapkan Peskov seminggu sebelum pengumuman mobilisasi pada bulan September 2022. Kata demi kata dia bilang, apa maksud kalian? Tidak ada yang direncanakan, itu semua ulah orang Ukraina. Seminggu kemudian, bam, mobilisasi parsial di Rusia. Hari ini dia bilang, apa maksud kalian? Tidak akan ada mobilisasi apapun. Dan sekarang Peskov bilang, kami tidak merencanakan pertemuan apapun dengan orang Amerika. Kami sama sekali tidak punya informasi apapun tentang itu. Coba pikirkan. Pesawat militer Amerika Serikat mendarat di Moskow, di Bandara Vnukovo. Dan juru bicara Kremlin bilang, kami benar-benar tidak punya informasi. Kami sama sekali tidak tahu apa-apa. Sementara itu, sumber di layanan pengatur lalu lintas udara Eropa melaporkan bahwa pesawat angkut berat itu langsung menuju perbatasan negara Rusia segera setelah lepas landas dari Riga. Artinya, rutenya tidak terlihat acak atau menyimpang, itu adalah rute langsung dan memang ditujukan ke Moskow. Jenis pesawat ini tidak biasa untuk misi diplomatik karena C-17 Club Master 3 adalah pesawat angkut berat strategis yang dirancang untuk mengangkut pasukan, kendaraan lapis baja, dan kargo berukuran besar yang mampu mengangkut hampir 80 ton dan menerjunkan personel. Untuk mengangkut diplomat, utusan khusus, atau delegasi resmi biasanya digunakan pesawat VIP yang jauh lebih kecil, misalnya seperti Gulfstream C-37. Penggunaan pesawat angkut strategis berat alih-alih pesawat VIP yang biasa saja sudah menimbulkan pertanyaan tentang jenis muatan atau misinya. Dan di sini perlu dicatat satu catatan teknis yang terus terang yang disampaikan oleh para ahli penerbangan yang menunjukkan sejauh mana mereka mencoba menutupi jejak. Awalnya muncul keraguan apakah pesawat itu benar-benar sepenuhnya memasuki wilayah udara Rusia, karena sebagian data posisinya terlihat tidak biasa. Sebagian besar pelacak Rusia mencatat pendaratan di Vnukovo sebagai fakta yang sudah terjadi. Namun tetap saja, banyak ahli yang mengamati seluruh penerbangan mengatakan, dengarkan, ada sesuatu yang tidak beres di sana. Mungkin pesawat itu mengirimkan sinyal palsu untuk membingungkan soal di mana sebenarnya pesawat itu berada. Nah, setelah itu menjadi jelas bahwa pesawat ini langsung menarik perhatian yang sangat besar. Karena penerbangan militer langsung Amerika Serikat ke Rusia sangat jarang terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Ketika Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Inggris, serta lebih dari 30 negara sekutu lainnya menutup wilayah udaranya untuk pesawat Rusia, dan Rusia membalas dengan tindakan yang sama terhadap operator dari negara-negara tersebut. Namun tetap saja, saya ingatkan, beberapa pesawat militer Amerika Serikat pernah mendarat di Rusia setelah tahun 2022. Misalnya, pada Februari 2025, pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat sudah terpantau di Vnukovo itu. Saat itu terjadi dalam rangka pertukaran tahanan yang memulangkan Alexander Vinnik ke Rusia sebagai imbalan atas pembebasan guru Amerika Mark Vogel. Pada Agustus 2025, pesawat pemerintah Rusia sudah dipantau saat mendarat di Anchorage, tepat sebelum perundingan antara Trump dan Putin. Nah, pada Februari 2026, jet bisnis Gulfstream terbang dari Washington ke Moskow, yang memicu spekulasi serupa tentang keterlibatan utusan khusus Steve Witkoff. Dan saat itu, Peskov, juru bicara Kremlin, memberikan jawaban yang persis sama. Tidak ada informasi, tidak ada pertemuan yang direncanakan.
Kemudian kami mengetahui bahwa Stephen Witkoff bertemu dengan Vladimir Putin pada hari-hari itu. Artinya, formula penyangkalan Kremlin diulang dari satu kasus ke kasus lain hampir secara harfiah. Nah, dan penerbangan semacam itu secara sistematis lalu mendahului baik pertukaran kemanusiaan maupun terobosan diplomatik. Dan disinilah, pada dasarnya, sepertinya kita sampai pada poin kedua mengenai terobosan diplomatik. Karena muncul informasi dari orang dalam CBS News bahwa Kepala Badan Intelijen Pusat, John Ratcliffe, telah tiba di Moskow. Tepatnya, iring-iringan mobil Ratcliffe hari ini terlihat oleh saksi mata di Moskow, dan tidak ada informasi lain tentang kunjungan Ratcliffe saat ini. Secara teori, Ratcliffe bisa saja bertemu dengan Sergei Naryshkin, rekan sejawatnya dari Dinas Intelijen Luar Negeri. Dan saya ingin mencatat bahwa terakhir kali Kepala CIA dan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia bertemu adalah pada November 2022. Saat itu William Burns bertemu dengan Naryshkin di Ankara, dan saat itu diberitakan bahwa Burns memperingatkan Naryshkin bahwa penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Ingatkah Anda saat Shoigu menelepon para pemimpin Barat dan mengancam semua orang dengan bom kotor? Nah, itu juga masa ketika orang-orang Rusia melarikan diri seperti tikus dari wilayah Kharkiv dan Kherson. Nah, saat itu juga mereka berharap bisa menghentikan mundurnya pasukan itu. Dan Shoigu menelpon para pemimpin dan berkata, "Kami akan menggunakan bom kotor. Sekarang akan segera dimulai." Nah, saat itu juga Burns bertemu dengan Naryshkin. Tentang tujuan kunjungan Ratcliffe ke Moskow saat ini belum ada informasi, tapi kemungkinan besar kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Para orang dalam pasti akan memberikan jawabannya. Jadi, kita akan terus memantau. Di sini saya tambahkan bahwa tidak perlu khawatir tentang kemungkinan adanya kesepakatan atau konspirasi tanpa sepengetahuan Ukraina. Menurut saya, itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena Ratcliffe adalah teman Ukraina, dan dia adalah pendukung terbesar Ukraina di pemerintahan Donald Trump saat ini. Saya bahkan akan mengatakan lebih dari Marco Rubio. Maksud saya, dia adalah pejabat yang sangat pro-Ukraina. Jadi, dia pasti tidak akan mengorbankan kepentingan Ukraina. Meskipun demikian, di sini kita beralih ke bagian kedua dari episode ini. Sekarang ada kaitan langsung dengan apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Para ahli secara langsung mengaitkan penerbangan misterius saat ini dengan laporan Reuters bahwa negosiasi mengenai Ukraina dalam beberapa hari terakhir mengalami jalan buntu, dan kedua pihak saat ini sedang membahas bagaimana cara melanjutkannya kembali. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kita ketahui. The Times kemarin melaporkan tentang usulan baru dari Zelensky, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan secara bersama-sama, dan pembentukan zona penyangga. Dan rencana ini dikembangkan bersama dengan tim Trump dan pihak Eropa. Dan direncanakan bahwa hari ini, tepatnya hari Selasa, rencana ini akan disampaikan kepada pihak Rusia. Nah, diberitakan bahwa rencana ini akan diberikan langsung kepada Lavrov melalui perantara dari Vatikan. Selain itu, kami juga mengetahui bahwa kunjungan langsung utusan khusus Witkoff dan Jared Kushner ke Moskow telah ditunda. Dan Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Budanov, kemarin juga memperingatkan, kutipannya, negosiasi suka dilakukan diam-diam. Oleh karena itu, urutannya menjadi logis seperti ini. Karena kunjungan resmi Witkoff dan Kushner ke Moskow yang diumumkan secara publik ditunda, dan Vatikan dipertimbangkan sebagai saluran alternatif untuk menyampaikan usulan yang bisa jadi merupakan, katakanlah, upaya untuk membingungkan publik, sementara pada saat yang sama kunjungan Ratcliffe ke Moskow sudah direncanakan, maka penerbangan saat ini yang tidak dipublikasikan dan tidak dapat dijelaskan dari pesawat angkut militer berat yang membawa John Ratcliffe bisa jadi memang merupakan bagian dari upaya untuk mencari jalur komunikasi melewati jalur resmi yang sedang buntu. Oh, dan sentuhan terakhir. Kerangka geopolitik itulah yang menjadi latar belakang fakta bahwa pesawat yang membawa Kepala Intelijen Amerika Serikat berhenti di Moskow. Dan tentang fakta bahwa dia berangkat tepatnya dari Riga, lalu dari sana terbang ke Moskow. Masalahnya, Latvia sudah menjadi pusat perhatian hanya seminggu sebelumnya, ketika kami membahas latihan udara besar-besaran NATO di sekitar Kaliningrad. Dengan partisipasi pesawat AWACS, pesawat peperangan elektronik IE-37B, Compass Call, ini adalah pesawat pengintai Amerika yang sangat modern, pesawat pengintai Artemis II yang juga beroperasi di atas Baltik dekat Belarus dan Laut Hitam. Dan sekarang, C-17 ini tentu saja adalah jenis peralatan yang benar-benar berbeda. Ini adalah pesawat angkut strategis, bukan pesawat tempur penyintai.
Dan tidak ada data langsung tentang keterlibatannya secara spesifik, tepatnya dalam kelompok ini. Seperti yang sudah kami lacak, pesawat itu lepas landas tepatnya dari Amerika Serikat. Namun fakta bahwa Riga untuk kedua kalinya dalam hitungan hari menjadi titik transit kunci dalam konteks ketegangan antara Rusia dan NATO. Pertama sebagai basis untuk aktivitas intelijen di sekitar Kaliningrad, dan sekarang sebagai tempat persinggahan sebelum kunjungan John Radcliffe ke Moskow. Pada dasarnya mengubah ibu kota Latvia menjadi semacam simpul logistik untuk seluruh fase konfrontasi saat ini dan potensi diplomasi secara bersamaan. Jadi ada kecurigaan bahwa dalam waktu dekat kita akan melihat semacam terobosan dalam proses negosiasi. Atau saya juga bisa mengasumsikan bahwa orang Rusia kembali mulai mengancam orang Eropa. Ya, pada dasarnya mereka memang sudah mengancam, tapi dengan sesuatu yang lebih besar. Dan sekarang mereka mencoba meredam eskalasi ini melalui negosiasi antara Radcliffe dan Nariskin. Jadi untuk saat ini saya beri tanda titik-titik. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan beri like. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.